Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, girls. Today we are going to continue our lesson to Unit 2. Please open your book straight to page 23. Compound nouns. Compound nouns atau dalam bahasa Indonesia kata benda majemuk adalah kata benda yang terbentuk dari dua atau lebih kata yang menghasilkan makna baru. Penulisannya bisa digabung, disambung dengan tanda strip, atau dipisah dengan spasi. Nah, compound nouns ini nggak ada rumus bakunya, jadi kalian harus membuka kamus untuk mengetahui kata benda majemuk dalam bahasa Inggris. Contohnya kita lihat ya. Ada dua kata benda, satu public, yang satu lagi transport. Dua-duanya memiliki arti yang berbeda. Tapi begitu digabungkan, public transport memiliki makna baru. Kemudian yang kedua, climate change. Climate iklim, change perubahan. Nah, ini contoh penggabungan kata benda dan kata kerja. Nah, begitu digabungkan, climate change berubah menjadi compound nouns yang artinya perubahan iklim. Now, look at exercise 10, page 23. Study the vocabulary B box. Match words 1 until 7 with words A to G to make compound nouns. Listen and check. Ya, jadi kita hubungkan dua kata di sini membentuk satu compound nouns, ya. Traffic jam, traffic itu traffic, dan jamnya itu nyangkut, ya, traffic jam jadi macet. Kemudian bottle, bank. Terus petrol station. Kemudian public transport, renewable energy, recycling center, climate change. Jadi vocabulary B itu memiliki arti sendiri, dan kata benda yang A sampai G juga memiliki arti sendiri. Tapi begitu digabungkan menjadi satu, membentuk makna baru. Itu yang dinamakan compound nouns. Now please open your book page 24. Di situ ada teks dengan judul New Power for the Zoo, Elephant Energy. Simak audio berikut dan perhatikan kalimat-kalimat yang digaris bawahi. Did you know that you can heat a building with animal waste? At school, I heard about a local zoo that had tried it, so I went to see for myself. When I got there, the zookeeper had just given the elephants some food. He told us that they've got huge appetites and can eat 100 kilos of fruit and vegetables every day. Over the previous week, he had collected a container of waste from all over the plant-eating animals in the zoo. I hadn't realized what a mountain of animal waste looked like. The mixture of animal waste and water produces electricity. So, had this idea really helped the zoo? Absolutely. Before they started using waste, the zoo had found it difficult to control how much they spent on electricity. Now they can keep the animals warm and save money too. Kalimat-kalimat pada teks di sini banyak menggunakan past perfect tense. Apa itu past perfect tense? Kita lihat contohnya dulu ya. Contoh yang pertama. I heard about a local zoo that had tried it. Saya dengar kebun binatang lokal sudah mencobanya. Perhatikan susunan kalimatnya. Di situ ada kata had dan tried. Ini adalah ciri dari past perfect tense. Ada had ditambah kata kerja jenis ketiga. Tried berasal dari kata try, mencoba. Berubah menjadi bentuk participle tried. Contoh yang kedua. When I got there, the zookeeper had just given the elephants some food. Ketika saya sampai di sana, penjaga kebun binatang baru saja selesai memberi makan gajah-gajah. Perhatikan di kalimat ini juga ada had dan verb 3, given. Had just given. Ini juga ciri dari kalimat past perfect tense. Past perfect tense
menggambarkan suatu kejadian yang terjadi sebelum satu waktu tertentu di masa lampau dan telah selesai sebelum kejadian lain yang terjadi di masa lampau juga. Perhatikan di teks. I heard about a local zoo that had tried it, so I went to see for myself. Nah, di sini kejadian tersebut terjadi di masa lampau ya. Local zoo telah mencobanya, itu di masa lampau. Dan telah selesai sebelum kejadian lain. Kejadian lainnya itu yang mana? Yaitu ketika si penulis pergi untuk melihat sendiri di kebun binatang tersebut. Ya. Jadi begitu penulis pergi ke kebun binatang, local zoo sudah selesai mencobanya. Itu yang dimaksud bahwa kejadian tersebut telah selesai sebelum kejadian lain terjadi di masa lampau. Now, look at exercise 4, page 24. Complete the sentences with the past perfect form of the verbs in the brackets. Number 1. The visitors had given the animals the wrong food and the next day they were sick. Nah, di sini ada dua kejadian ya. Kejadian yang pertama adalah pengunjung telah memberikan makanan yang salah kepada binatang. Nah, kemudian kejadian yang kedua, dan hari berikutnya binatang-binatang tersebut sakit. Ya. Jadi di sini menjelaskan satu kejadian yang telah selesai terjadi sebelum kejadian yang lain datang, dan dua-duanya di masa lalu. Number 2. For her project, Maria used photos of the animals that she had taken at the zoo. Taken adalah bentuk participle dari take. Take, took, taken. Number 3. We hadn't realized how useful animal waste was until we started saving money. Number 4. They hadn't fed the animals when I got there. Fed bentuk participle dari feed. Feed, fed, fed. Number 5. Had you heard about this type of energy before you visited the zoo? Heard bentuk participle dari hear. Hear, heard, heard. Nah, perhatikan di sini di nomor 3 dan nomor 4, itu adalah bentuk negatif dari past perfect tense. Rumusnya adalah had, ditambah not, ditambah verb 3. Had not realized. Had not fed. Kemudian nomor 5 adalah bentuk kalimat tanya. Tinggal dipindahkan had-nya ke depan sebelum kalimat. Sebelum subjek. Had you heard? Jadi had ditambah subject ditambah verb 3. Had you heard? We continue to exercise 5. Read the sentences. Underline the action that happened first. Garis bawahi kejadian yang terjadi duluan. Number 1. The lions were thirsty because nobody had given them any water. Nah, di sini ada had given, past perfect tense. Kalau ada past perfect tense dan past tense, yang terjadi duluan selalu adalah past perfect tense. Jadi, karena tidak ada orang yang memberikan minum, maka singa-singanya haus. Yang terjadi duluan adalah tidak ada yang memberikan mereka minum. Ya. Nah, past perfect tense selalu terjadi lebih dulu dibandingkan past tense atau simple past. Number 2. The workers had left the factory before the fire started. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu before. Ya, sebelum. Berarti sudah jelas ya. Yang terjadi duluan adalah the workers had left the factory. Number 3. After
the party had finished, we cleaned up the park. Kata kuncinya adalah after. Setelah pestanya selesai, kita membersihkan taman. Jadi yang kejadian duluan adalah pestanya selesai. Number 4. Al realized that the bottle bank had moved to another place. Nah, realized itu kan artinya menyadari. Kalau menyadari berarti ada sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya ya. Jadi yang terjadi duluan adalah the bottle bank had moved to another place. Number 5. I couldn't recycle my old mobile because I'd given it to a friend. Saya tidak bisa merecycle handphone lama saya karena saya sudah memberikannya ke teman. Jadi yang terjadi duluan, I'd given it to a friend. Perhatikan ini I'd ini singkatan dari I had. Ya, ada had dan given, verb 3. Number 6. The zookeeper had just fed the elephants when we arrived. Ya, ada had dan fed. Itu terjadi duluan. Number 7. I wanted to recycle the empty cans, but Sarah had thrown them away. Ya, ada had, ada thrown. Thrown adalah bentuk participle atau verb 3 dari throw. Throw, threw, thrown. Now open your book, page 26. On this page, we will learn about used to. Used to artinya sesuatu yang sering dilakukan pada masa lalu tapi sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Atau bisa juga diartikan sebagai dulu. Ya, dulu saya sering makan es krim, sekarang tidak lagi. I used to eat a lot of ice cream. Contohnya seperti itu ya. Exercise 4. Complete the sentences with the correct form of used to and the verbs in brackets. Number 1. I used to love cycling but I don't have a bike now. Ini memiliki arti, dulu saya suka bersepeda, tapi sekarang saya tidak punya sepeda lagi. Jadi sekarang dia udah nggak sepedaan lagi karena nggak punya sepeda. Lihat nomor 2, 3, dan 4, dan 5. Itu ada didn't used to recycle, used to drive, used to drop, didn't used to watch. Perhatikan nomor 2 dan nomor 5. Itu adalah bentuk negatif dari used to. Nah, menulisnya bukan used to not, tapi menggunakan did not. Ya, karena ini terjadi di masa lalu, maka kita menggunakan simple past. Simple past itu kalau setelah subjek adalah kata kerja, maka bentuk negatifnya ditambahkan did. Did not used to recycle. Ya, atau satu lagi, did not used to watch. Ya. Ingat ya, kalau bentuk negatif used to, maka dirubah menjadi did not used to. Karena setelah to itu harus bentuk kata kerja jenis pertama. Latihan 5 ini bentuk kalimat tanyanya ya, seperti tadi sudah Hana jelaskan. Untuk kalimat tanya menggunakan did di depannya. Did Sky used to live near the park? Did she used to visit the park often? Did the park used to be dirty? Did a team of people used to clean the park in the past? Kita lanjutkan ke halaman 29. Ana akan bahas tentang question text. Kalau di bahasa Indonesia, question text itu seperti penekanan atau meminta konfirmasi. Misalnya, besok kita ulangan kan? Iya kan? Nah, seperti itu, meminta konfirmasi. Tapi dalam kalimat bahasa Inggris bentuknya sedikit berbeda. Seperti apa? Kita lihat ya. We form question text with the auxiliary or modal verb and the pronoun. If the statement is positive, we use a negative question tag. If it's negative, we use a positive question tag.
Jadi kalau kalimat statementnya, pernyataannya itu adalah kalimat positif, kita meminta konfirmasinya dengan menggunakan pertanyaan dengan negatif. Tapi kalau misalnya pernyataannya negatif, kita menggunakan question tag-nya positif. Kita lihat contohnya. Positive statement plus negative question tag. You're William, aren't you? Positif ya, you are William, itu kalimat positif. Nah, untuk kalimat konfirmasinya atau penegasannya untuk meminta konfirmasi, itu menggunakan aren't you, menggunakan auxiliary are ditambah not karena dia negatif, kemudian you, subjeknya. You are William, aren't you? Next, we can recycle this box, can't we? Can ini adalah modal verb, ya. We can recycle this box adalah statement positif. Kemudian untuk meminta konfirmasinya menggunakan modal verb dalam bentuk negatif. Cannot we? Next, negative statement plus positive question tag. The school hasn't got a bottle bank, has it? Ya, has not got. Question tag-nya has it, jadi positif. They'll help us pick up the litter. Won't they? Ini menggunakan modal verb will. They will help us, atau disambung, disingkat, they'll help us pick up the litter. Won't they? Will not they? With the present simple and past simple of most verbs, we use do or don't, does or doesn't, and did or didn't. Nah, ini dalam bentuk present simple dan past simple, kita menggunakan do, don't, dan does and doesn't untuk present simple, dan did, didn't untuk past simple. Contohnya, her dad works at the petrol station, doesn't he? Ini present simple ya, menggunakan doesn't. Depannya itu kalimat statement positif, works. Ya, di present simple kata kerjanya berubah menjadi ditambahkan s. Nah, kalimat untuk meminta konfirmasinya adalah doesn't he? Does. Ya. Kemudian contoh yang kedua, you didn't remember to switch off the lights, did you? Ini adalah past simple karena ada did. Oke, didn't itu kalimat negatif, statement negatif, maka question tag-nya adalah positif. Did you? Sekarang kerjakan latihan di halaman 29 yang nomor 3. Complete the questions with the question text. Dijawabnya di Google Form ya, yang sudah Anda cantumkan, itu ada linknya. Kemudian yang di kolom sebelahnya itu sudah Anda beritahu jawabannya ya, untuk contoh ya. I'm sure your house is full of electronic gadgets, isn't it? Kenapa is? Kenapa is? Karena dari kata house is full ya, is itu positif. Kemudian question tag-nya adalah negatif, isn't it? Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. If you have any question, feel free to ask me anytime, anywhere. And don't forget to murojaah. Jangan lupa untuk murojaah ya. Let's end our lesson with doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget your exercise. Miss Zulan signs out.